Shalom, selamat hari Sabat, selamat bertemu kembali di dalam siaran Seru Media pada Sabat ini. Kami ingin mengucapkan yang terbaik bagi saudara-saudari yang berada di rumah maupun di mana saja Anda berada dalam situasi pandemik COVID-19 yang melanda dan kelihatan seperti semakin teruk. Kita berdoa dan kita hanya boleh berharap bahwa Tuhan akan campur tangan dalam memperbaiki keadaan hidup kita. Dan pada saat ini kita akan sangat diberkati karena kita mempunyai seorang pengkhotbah yang tidak asing lagi untuk Seru Media. Beliau adalah Pastor George yang merupakan pastor bagi daerah kependetaan Goshen, dan khususnya untuk mereka yang bersama-sama dengan kita dalam siaran Seru Media pada pagi ini, kita juga diberkati dengan lagu istimewa yang akan dibawakan oleh salah seorang daripada belia wanita kita nanti. Kita juga diberkati dengan lagu istimewa yang akan dibawa oleh instrumental nanti. Bagi memulakan dan meneruskan pembelajaran firman Tuhan melalui penyampaian khotbah oleh Pendeta George, mari kita tunduk kepala dan saya akan memimpin dalam doa pembuka. Kita berdoa. Tuhan yang begitu baik dan murah hati, Engkau yang agung, berkuasa, bertakhta di kerajaan surga. Saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor George. Kami berdoa memohon agar Roh Kudus akan memimpin kami, serta pimpinan Tuhan akan membawa kami lebih dekat untuk menghargai firman dan pelajaran yang akan kami dengar melalui beliau nanti. Kami mohon agar Engkau sediakan hati kami dan Engkau berkati keadaan sekitar kami agar penerimaan kami itu sesuai di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memohon agar Tuhan akan terus memberkati mereka semua yang berada di rumah maupun yang terjejas dengan teruk oleh pandemi COVID-19, agar keadaan mereka akan sentiasa diberi perhatian dan dijaga Tuhan, dan dalam apapun doa-doa permintaan mereka, Tuhanlah yang akan menjawab itu semua, karena kami hanya boleh berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena berkat-Mu yang istimewa pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Shalom, selamat hari Sabat kepada semua umat Tuhan yang saya kasihi. Syukur kepada Tuhan karena pada Sabat ini melalui Seru Media kita dapat bersama. Pada Sabat ini saya suka untuk mengongsikan satu firman Tuhan yang sangat sederhana dengan satu judul yang saya sudah berikan, hargailah masa. Saudara-saudara, apakah Anda pernah melihat dan juga mengamati betapa singkatnya masa berlalu? Saya tiba di Goshen ini pada tahun lalu, 2020, dan kita sudah berada di tahun 2021. Tetapi saya sangat agak kecewa sedikit karena kalau saya amati tidak pun sampai 30% rumah anggota yang saya sudah kunjungi. Kenapa? Karena COVID-19 ini sudah menghambat pergerakan pelayanan kita, terutama saya juga. Dan saya merasa agak keterlaluan, saya rasa karena banyak lagi rumah-rumah anggota yang saya tidak tahu di mana di dalam daerah saya ini. Susah untuk mengunjungi mereka, kecuali pada acara-acara kedukaan. Kita terpaksa datang. Tetapi saudara-saudara, apa yang saya ingin tekankan di sana adalah betapa singkatnya masa berlalu. Kita sudah bulan Juli ya di tahun 2021 ini. Dan apa yang dikatakan daripada doa, salah satu daripada doa Nabi Musa dalam Mazmur 91 ayat yang sangat diminati banyak, karena satu doa yang sangat penting, sangat istimewa bagi saya, karena dia memberitahu kita tentang betapa singkatnya manusia ini atau usia manusia ini. Di dalam Mazmur 90 ayat 4 mengatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi,
seperti rumput yang bertumbuh. Dan ayat 6 mengatakan, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ini satu gambaran batas singkatnya hidup kita ini. Dan ini adalah salah satu yang dinyatakan oleh Nabi Musa sendiri. Malah kalau kita melanjutkan pembacaan kita di ayat 10, dia nyatakan di sana, dia katakan masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara-saudara, inilah dia. Kalau kita lihat statistik umur penduduk Malaysia ini, pada tahun ini ataupun tahun lalu sebenarnya, kita boleh mencapai sekitar, kalau lelaki itu sekitar 72 ya, sampai 72. Wanita sekitar 75. Ternyata wanita lebih panjang umur sedikit daripada laki-laki ya. Tetapi kita boleh mencapai. Tapi semenjak daripada Raja ataupun Nabi Daud sendiri mengatakan bahwa umur kita 70. Dan ternyata masih begitu sampai sekarang. Tetapi saudara-saudara, ini menyatakan kepada kita betapa singkatnya umur kita ini. Ya. Di dalam masa yang sangat singkat itu, berhadapan lagi dengan begitu banyak kesukaran. Mungkin Anda pernah mendengar dengan Nik Wallenda. Nah, Nik Wallenda ini adalah orang Amerika, kalau saya tidak salah. Pada waktu dia berumur 36 tahun, dia sudah memegang 11 Guinness World Record. Dan salah satu yang dia selalu lakukan adalah dia berjalan di atas tali di ketinggian yang sangat tinggi. Dan dia pernah berjalan di atas tali dengan ketinggian sangat ekstrim. Pada tahun 2012 dia berjalan di atas air terjun Niagara. Ya. Dan kemudian 1 tahun kemudian di Grand Canyon dia melakukan hal yang sama dan begitu sangat-sangat mengagumkan. Bagi kita, wah saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, tetapi bagi dia sesuatu keseronokan. Tetapi apa yang saya ingin tekankan di sana, hidup saudara-saudara, hidup kita ini seperti berjalan di atas tali. Ya, kalau kita di atas tali, kita perlu keseimbangan badan. Tetapi kita tidak tahu apakah kita boleh sampai ke seberang sana atau tidak. Ya, apa yang berlaku di hadapan kita, kita tidak tahu. Begitulah kehidupan kita. Banyak tanda tanya, kita tidak tahu. Pada tahun ini, saudara-saudara, saya sering mengkebumikan orang yang meninggal. Di dalam daerah saya saja sudah beberapa, ya, di dalam beberapa minggu ini, minggu lalu, di dalam 1 minggu ini, saya 3 kali ke kuburan untuk mengkebumikan. Dan umur manusia ada yang baru 17 tahun, ada yang sudah 95 tahun. Tetapi saudara-saudara, pada waktu kita melihat itu, kita melihat bahwa betapa singkatnya masa ini. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan masa yang Tuhan sudah berikan dan kita menghargainya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita berbicara tentang kematian, kematian itu terjadi kepada siapa saja. Ya, tidak mengira apakah dia orang miskin, ya, ataupun orang yang kaya raya. Ya, dia bakar-bakar duit pun tidak apa-apa. Dan boleh berlaku juga kepada mereka yang mungkin kita katakan handsome, cantik. Saudara-saudara, tidak terkecuali daripada mengalami kematian. Karena di dalam Pengkhotbah 3:20 mengatakan kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Dalam Mazmur 144 ayat 4 mengatakan manusia sama seperti angin. Ya. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Jadi saudara-saudara, tidak memilih siapapun kita.
Jadi tidak ada yang kita dapat banggakan. Apa yang kita harus lakukan adalah kita menghargai masa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita sudah diberikan 24 jam satu hari, 7 hari seminggu. Ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, sama saja kita. Tetapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita menghargai masa itu. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita menggunakan masa itu dengan sebaik-baiknya. Nah, banyak orang pada waktu PKP ini mengambil masa yang indah bersama dengan keluarga. Tetapi banyak pula orang juga yang pada musim PKP ini berlaku pula masalah-masalah. Tidak heran kalau di tempat-tempat lain kita mendengar begitu banyak perceraian terjadi. Ya. Baru-baru ini kita mendengar bagaimana ada orang yang gantung diri. Karena ternyata mereka tidak dapat menanggung kehidupan yang begitu menjabar pada saat ini. Tetapi bagaimana kita mengatur kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Lihat saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu yang ada. Karena ada tiba masanya, saya dan saudara tidak ada peluang lagi untuk melakukan sesuatu. Saya tertarik dengan satu lagu ciptaan daripada pendeta Wilhelmus Laturmahina, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Salah satu lagu yang saya sangat minati. Tetapi lagu ini sangat bermakna karena berunsur ataupun mempunyai syair-syair yang sangat luar biasa yang mengingatkan kepada kita bahwa memang hidup ini sebagai satu kesempatan. Salah satu daripada kata-kata di dalam lagu ini mengatakan seperti itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jadi saudara-saudara, inilah realiti hidup kita ini. Kita tidak kekal di dunia yang berdosa ini. Hidup ini adalah kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan apabila hidup ini adalah kesempatan? Lagu ini mengatakan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi jangan persia-siakan waktu yang ada. Penulis lagu ini, saudara-saudara, mempunyai seorang anak yang pada waktu anak ini sudah menunjukkan talent yang luar biasa, baru beberapa tahun dia sudah menunjukkan talent musiknya yang luar biasa, sehingga ia membesar dengan musik dan ia sangat-sangat menjadi berkat di dalam kehidupan dia. Sehingga di dalam pelayanan bapaknya sebagai pendeta, anak ini juga sama-sama melayani bersama dengan paduan-paduan suara atau orkestra yang mereka miliki di dalam gereja mereka. Tetapi malang sekali anak ini telah terjadi kemalangan sehingga dia telah meninggal dunia pada umur 17 tahun. Dan di sana bapak dia, seorang pendeta ini, Wilhelmus, telah mengamati, memang hidup di dunia ini tidak ada kekekalannya. Tetapi selagi masih ada kesempatan, gunakan waktu yang ada. Dia katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Inilah harus doa kita. Ya, berdoalah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Karena saudara-saudara, akan tiba masanya saya dan saudara tidak akan berdaya lagi. Karena satu saat aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pada waktu kita masih kuat, masih boleh berdaya guna, lakukan yang terbaik. Karena pada waktu satu masa mungkin kita tidak berdaya lagi. Namun apa yang kita sudah lakukan sebelumnya sudah menjadi berkat. Dan kita dikenang sebagai orang yang sudah menjadi berkat. Saudara-saudara, apa yang berlaku di dalam kehidupan dunia kita sekarang ini? Dunia kita yang serba-serbinya sekuler. Ya, apa yang berlaku di dalam dunia sekuler ini? Sekarang ini hidup kita senantiasa mengutamakan
keduniawian, ya, ataupun kebendaan. Apakah itu memang terjadi? Ya sudah tentu. Karena dalam hidup dunia sekuler ini, simbol kebanyakan orang adalah waktu untuk uang, waktu untuk emas. Ya, itulah pandangan dunia sekuler yang mengajar uang, mengajar emas, atau benda di dunia ini. Tetapi bagi orang percaya tidak demikianlah, saudara-saudara. Karena bagi orang percaya kepada Kristus, hidup ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah kesempatan dan keselamatan. Jadi kita sangat bersyukur karena walaupun kita berada di dalam dunia berdosa ini, tetapi kita dididik untuk pikiran kita tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi, tetapi lebih kepada hal-hal keselamatan ataupun kehidupan yang kekal bagi kita. Nah, itu sebabnya salah satu daripada kata-kata yang disebut di dalam doa Nabi Musa dalam Mazmur 90 tadi, ayat 12 mengatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, biar ini juga menjadi doa kita setiap masa. Karena kadang-kadang kita tidak dapat mengatur masa kita dengan baik. Ya, kita tidak dapat mengatur kehidupan kita dengan penuh bijaksana. Tetapi apabila kita bersandar kepada Tuhan, menyerahkan langkah hidup kita kepada Tuhan, sebagaimana yang didoakan oleh Musa, saya percaya Tuhan akan menganugerahkan kita satu hikmat kebijaksanaan bagaimana kita boleh mengatur hidup kita dengan bijaksana. Baik saudara-saudara, ada satu chart yang saya ingin perlihatkan kepada Anda tentang hitunglah hari Anda. Ya. Nah, kalau dikatakan dalam firman Tuhan Mazmur 90 tadi rata-rata 70 atau 80 tahun umur kita. Baik, kalau kita tukar tahun itu kepada hari saudara-saudara, inilah dia. Kamu perhatikan di dalam chat ini. Kalaulah kita lahir saudara-saudara, ya, dan anggaplah mungkin umur kita mencapai 80 tahun. Ia hanya bersamaan dengan 29.200 hari sejak kita lahir. Kalaulah memang umur kita hanya 80 tahun. Kelihatannya agak singkat ya, kalau ditukar dengan hari. Kalaulah saya sudah berumur 5 tahun, saudara-saudara, kita hanya tinggal memiliki 27.375 hari lagi dalam hidup kita. Ya. Kalau saya sudah berumur 10 tahun, tinggal 25.550. Nah, bayangkan kalau saya sudah berumur 20 tahun. Kita tinggal 21.900 hari lagi kita hidup. Bagaimana kalau saya sudah berumur 30? Wah, tinggal 18.000 lagi saudara-saudara. 18.250 hari lagi kita hidup. Kalau sudah 40, kalau kita sudah 40, tinggal 14 hari, 14.600 hari lagi kita hidup. Bagaimana kalau kita sudah berumur 50 tahun? Kalau saya sudah berumur 50 tahun, hidup ini hanya tinggal 10.950 hari lagi saya hidup. Kalau hanya sampai 80, kalau boleh sampai 80 umur kita. Jadi saudara-saudara, kalaulah kita sudah mencapai 80, contohlah 80, kita tinggal 1 hari lagi dalam hidup kita. Jadi kamu lihatlah berapa umur Anda dan berapa hari lagi Anda boleh hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau kita melihat ini saudara-saudara, wah, betapa singkat ya, betapa singkatnya hidup kita ini. Jadi itu sebabnya kalau kita melihat begitu singkatnya itu, mari kita hargai. Hargai masa yang ada, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saya suka untuk menyebut 2 ayat ini untuk kita pada sahabat ini. Mari buka di dalam Efesus 5 ayat 22. Oke, di dalam Efesus 5 ayat 22 mengatakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, mudah-mudahan semua istri boleh menerima ayat ini, tetapi ini adalah firman Tuhan. Kita tidak boleh melebihi suami kita. Kita harus tunduk dan menerima dia sebagai kepala atau ketua di dalam rumah tangga kita.
Tetapi suami, di dalam Efesus 5 ayat 25 mengatakan begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi, hai suami, perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi apa yang saya ingin tekankan di dalam ayat ini, saudara-saudara, adalah ini dia. Perhatikan. Kehidupan berkeluarga itu sebenarnya tidak kekal selagi kita di dunia ini. Ya. Selagi pasangan kita masih di samping kita, saudara-saudara, buatlah yang terbaik untuk dia. Kasihilah dia. Biarlah keluarga kita menikmati surga kecil di dunia ini. Apakah kita boleh lakukan itu, saudara? Lihatlah, betapa singkatnya saya bersama dengan pasangan saya, bersama dengan istri saya, atau istri bersama dengan suami, atau bersama dengan anak-anak. Perhatikan semua ini. Kita tidak akan dapat bersama selama-lamanya selagi di dunia berdosa ini. Akan tiba masanya, mungkin salah satu mungkin direhatkan, dia tidak bersama lagi. Tetapi selagi dia masih hidup, selagi dia masih ada, kenapa tidak lakukan yang terbaik untuk dia? Ya, lakukan yang terbaik untuk istrimu, dan istri, lakukan yang terbaik untuk suamimu, dan anak-anak, lakukan yang terbaik untuk ibu bapamu. Karena masa ini sangat singkat, tetapi akan tiba masanya kita akan direhatkan. Tetapi satu kabar baik, satu-satunya harta yang tak ternilai yang saya miliki di dunia ini, yang saya boleh bawa pulang dan bersama-sama berada di surga adalah hanya keluarga saya. Tidak ada yang lain. Jadi kenapa saya perlu utamakan yang lain? Jadi yang lain itu yang lebih penting daripada keluarga saya sendiri. Ya. Jadi saudara-saudara, lakukan yang terbaik untuk keluarga Anda. Baik. Saya suka membaca satu ayat lagi. Di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 17 mengatakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengerti kasih Tuhan, maka kita akan dapat melakukan yang terbaik. Bukan saja kepada sesama kita, ahli keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada umat-umat Tuhan, terlebih kepada Tuhan. Sehingga kita akan dapat menikmati satu kehidupan yang sangat indah dan bahagia, walaupun diselimuti oleh kesukaran dan penderitaan di dalam dunia berdosa ini. Saya suka dengan kata-kata Maria Teguh, seorang ahli motivator yang luar biasa, orang Indonesia, mengatakan seperti begini. Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini, dan hiduplah dengan sebaik-baiknya. Wow, saudara-saudara, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Dan akhir sekali, saudara-saudara, ingat, kita ini tidak pernah mundur lagi ke belakang. Kita sementara terus berjalan dan terus berjalan. Ya, kita sudah berada di bulan Juli 2021 ini. Tidak lama lagi kita akan masuk lagi satu lagi tahun yang baru. Tetapi ternyata pada waktu bergantinya tahun, maka semakin dekatnya kita kepada kedatangan Tuhan. Jadi bagaimana kita mengatur hidup kita dengan sebaik-baiknya? Tetap kata-kata yang terakhir yang mungkin saya boleh katakan adalah betapa ruginya saya. Ya, saya tidak tunjuk saudara. Tetapi saya katakan betapa ruginya saya jika saya tidak pernah bertumbuh dan lebih baik berbanding kemarin. Jadi kalau kita boleh mengatur masa kita dengan baik, saudara-saudara, pastikan kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Sehinggalah kita akan menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan dan satu berkat bagi sesama kita. Mari kita atur masa kita dengan baik. Semoga kita menjadi penatayan-penatayan yang luar biasa daripada Tuhan dengan mengatur masa dengan baik. Walaupun mungkin kita lebih banyak di rumah tangga kita, dan itulah yang terbaik. Karena gunakan banyak masa bersama dengan keluarga,
Karena ternyata surga itu hanya kita dapat miliki, atau surga kecil itu kita hanya dapat miliki di dunia ini berdosa ini hanya dalam keluarga. Saya mengundang saudara-saudara untuk tunduk dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih. Pada Sabat ini kami sudah mendengar satu khotbah yang sederhana tetapi amat penting bagi kami. Karena masa itu pemberian Tuhan dan kami perlu menggunakan masa yang ada, yang Tuhan sudah berikan dengan sebaik-baiknya bersama keluarga, di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, bersama Tuhan, sehingga tidak ada satupun masa yang kami persia-siakan, tapi kami dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena akan tiba masanya kami tidak boleh melakukan apa-apa lagi, tetapi selagi masih kuat, biarlah kami pergunakan masa yang ada untuk melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan di rumah tangga mereka, bersama keluarga, di mana saja mereka berada, dan kami tidak lupa kepada mereka yang sudah mengidap ataupun positif COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah kekuatan tubuh badan mereka, sembuhkan mereka, berikan kesembuhan dengan cepat agar mereka akan kembali sehat dan mereka dapat beraktiviti seperti biasa dengan baik. Terima kasih karena terus bersama kami dan terus memberkati kami. Kami persembahkan seluruh hidup dan jiwa raga kami, keluarga kami dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.